beras 10 1/3 kilogram, kemudian membeli lagi 10 1/3 kilogram. Beras itu dibagi rata kepada 4 kepala keluarga. Banyak bagian masing-masing kepala keluarga adalah, oke, yang 10 1/3 ini kita jadiin pecahan biasa dulu. 10 kali 3 30 tambah 1 31 ya, 31/3. Kemudian karena membeli lagi, kalau membeli lagi berarti nambah gitu. Jadi berapa tuh? 10 kali 3 30 tambah 1 31/3. Jadiin pecahan biasa ya, 3 kali 10 30 tambah 1 31/3 gitu. Kalau kita total jadi yang dijumlah yang atasnya aja. Kenapa yang dijumlah yang atasnya aja? Karena penyebutnya udah sama. Jadi 62/3 gitu ya. Kemudian apa? Beras itu dibagi rata kepada 4 keluarga. Ya, dibagi rata kepada 4 kepala keluarga. Dibagi 4 berarti. Nah, dibagi 4 supaya jadi pecahan, 4 ini sama aja 4/1 gitu ya. 4 itu sama aja 4/1. Nah, kalau dibagi kan sama aja dikali. 62/3 dikali 1/4 ya, dibalik. Dibagi sama aja dikali tapi dibalik. Tinggal dikali atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 62/12. Ternyata pilihan gandanya bentuknya pecahan campuran, maka kita ubah ke pecahan campuran. 12 dikali berapa yang mendekati 62? 12 dikali 5. 12 kali 5 60 ya. Padahal ini 62. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Berarti jawabannya 52/12. Jawabannya D. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh mobil adalah, nih liatin analoginya kayak gini. Bensinnya 12 liter, jaraknya 100 km. Bensinnya lebih banyak, 30 liter. Bensinnya dikit aja jaraknya udah 100 km, apalagi bensinnya banyak. Berarti jaraknya makin jauh ya. Kalau makin jauh berarti makin banyak. Kalau makin banyak jaraknya, berarti yang banyak di atas. 30 sama 12 banyakan siapa? Banyakan 30. Berarti 30-nya di atas, 12-nya di bawah. Dikali 100. Gitu cara ngitungnya gitu ya. Kalau makin banyak, banyaknya di atas. Kalau makin dikit, dikitnya di atas. Karena ini makin banyak, berarti banyaknya di atas. Kalau makin dikit, dikitnya di atas. Yang paling dikit dilihat satuannya ya, liter sama liter gitu. Yang paling banyak 30, berarti 30-nya di atas. 30/12 dikali 100. Oke, 30/12 masing-masing kita bagi 6 aja nih biar gampang. 30 dibagi 6 jadi 5. 12 dibagi 6 jadi 2. 100 dibagi 2 50. 50 kali 5 250. Berarti kalau bensinnya 30 liter, jarak yang dia tempuh adalah 250 km. Jawabannya adalah yang B. Denah sawah Pak Parto dalam sertifikat tanah berskala 1/600. Ukuran tanahnya 7 cm dikali 12 cm tuh ya kalau dalam bentuk gambar. Keliling sawah Pak Parto sebenarnya adalah, oke, ini kan sebagai panjang 7-nya ya, sebagai panjang berarti tinggal dikali cm ke 600 tuh, dikali 7 dikali 600 4.200 ya. Nah 4.200 ke dari cm ke meter, ilangin nolnya 2 gitu. Sedangkan ini lebarnya 12 sama, dikali juga 600 gitu ya. Oke, 12 dikali 600 7.200. Oke, karena ini cm kita ubah ke meter, jadi nolnya hilang 2. Nah kita gambar sekarang. Ukuran panjangnya 42 ya, ukuran lebarnya 72. Pertanyaannya adalah keliling sawah Pak Parto, tinggal ditambahin kan 2 panjang tambah lebar gitu ya. Keliling itu kan 2 panjang tambah lebar. 2 panjangnya 42, lebarnya 72. Tinggal dijumlah 2 tambah 2 4 tambah 7 11 114 dikali 2. Oke, gampang tinggal kali 2 ya. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 228. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, hasil dari 32 pangkat 1/5 ditambah 125 pangkat 1/3 dikurang 8 pangkat min 1/3 adalah, oke, soalnya saya pindahin ke sini nih ya. Patokannya ingat yang bawah. 32 itu yang pangkatnya 5 berarti 2 ya, 2 pangkat 5 hasilnya 32 kan. Dipangkatin lagi 1/5 ditambah 125 itu kalau yang pangkatnya 3 5 ya, 5 pangkat 3 pangkatnya lagi 1/3 dikurang 8 itu kalau yang pangkatnya 3 berarti 2 pangkat 3 gitu. Pangkatin lagi min 1/3. Nah tinggal kita coret nih gitu ya, 5-nya coret kan ya. 2 pangkat 1 2 ditambah 3-nya coret lagi nih. 5 pangkat 1 5 dikurang, oke,
3-nya juga coret nih. Tinggal 2 pangkat min 1. Kalau 2 pangkat min 1 sama aja 1 per ya. 2 pangkat 1 jadi 2 gitu. Ingat kalau pangkatnya min sama aja dikasih 1 per. Kayak gitu. Ini jadi berapa nih? 2 tambah 5 7. 7 dikurang setengah. Udah ngitungnya gampang. 2 dikali 7 14. 14 dikurang 1 13 per 2. Jawabannya 13 per 2. Ternyata nggak ada. Jawabannya bukan pecahan biasa, melainkan pecahan campuran. Nah, 13 per 2 kita buat ke pecahan campuran. 2 dikali berapa supaya jadi 13? 2 dikali 6. 2 dikali 6 12, sisa 1. Berarti 6,5. Ya, jawabannya adalah yang C. Hasil dari akar 32 min akar 2 plus akar 128. Oke, ini sebenarnya udah paling gampang ya. Udah ada faktornya 2 tuh. Karena jawabannya juga belakangnya 2 kebanyakan tuh ya. Nah, karena faktornya ini adalah 2, maka 32 itu kalau dijadikan perkalian yang ada akarnya yang memuat unsur 2 berarti 16 dikali 2 ya, dikurang akar 2, kemudian 128 itu 64 dikali 2 ya. Ya kan, karena belakangnya 2 semua nih, ngikutin. Oke, 16 akarnya 4, sisa akar 2 dikurang akar 2 ditambah 64 itu akarnya 8 akar 2. Tinggal dihitung ya. Ini kan sebagai 1 ya. 4 dikurang 1 3 tambah 8 11 akar 2 jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B. Ninik menyimpan uang 5 juta di sebuah bank. Setelah 8 bulan uangnya di bank menjadi 5.400.000. Besar bunga bank per tahun adalah, oke, ingat rumusnya itu BMIT ya. B itu bunga, nabungnya 5 juta, dapatnya 5.400.000. Berarti bunganya yang belakangnya. Bunganya 400.000. Menabungnya berapa? Menabungnya 5 juta. Gitu ya. Yang ditanyain adalah persentasenya I, berarti yang tanyain I. I-nya biarin. T-nya berapa? T-nya 8 bulan. 8 bulan itu 8 per 12 karena satuannya dalam keadaan tahun ya. 8 per 12. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita kecilin dibagi 4. Dibagi 4 jadi 2, dibagi 4 jadi 3. Gitu. Jadi tinggal kita hitung nih, 5 dikali 2, 5 kali 2 10, tambahin nolnya 1 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5 6. Ada huruf I-nya, kemudian per 3 gitu ya. Di sini masih ada 400.000. Oke, kita hilangin dulu nolnya. Ini nolnya ada 5. 1 2 3 4 5. Hilangin juga 5. 1 2 3 4 5. Oke, berarti 4 sama dengan 100 per 3 I gitu ya. Kalau nyari I tinggal dibalik. 4 dibalik ya, tapi jadi 3 per 100. Tinggal dikali 4 kali 3 12 per 100. Berarti persentasenya 12 per 100 atau 12%. Jawabannya adalah yang C. Salah satu faktor dari 4x kuadrat min 9x min 9 adalah, oke, ini A nih ya, ini B, ini C. Kemudian A kali C. A kali C itu hasilnya 4 kali min 9. 4 kali min 9 min 36. Oke, kalau dikali hasilnya min 36. Kemudian kalau dijumlah hasilnya yang tengah. Yang tengah adalah min 9. Oke, tinggal kita cari angka. Kalau dikali min 36, kalau dijumlah min 9. Cari angka yang sama. 12 sama 3. 12 dikali 3, 36, 12 sama 3 bisa jadi min 9. Minnya di 12. Min 12 kali 3 min 36, min 12 tambah 3 min 9. Berarti X min 12 karena dia min, X plus 3 karena dia plus ya. Kemudian dibagi sama angka depannya. Angka depannya adalah 4. Oke, dibagi 4. Kalau depannya 4 dibaginya 4 ya. Ini kan kebetulan depannya 4 dibaginya 4. Kalau depannya 2 sesuaikan ya. Tinggal dibagi sama yang di depannya. Oke, 12 dibagi 4 bisa nggak? Bisa 3 ya. Bisa nggak dibagi 4? Kalau nggak bisa berarti 4-nya naik. Gitu, 4-nya naik ke depan. Jadi faktornya ini nih, 2. Nah, salah satunya kan katanya. Salah satu. Berarti salah satunya aja. Mana? Ya, yang salah satunya aja berarti 4x plus 3 ya. X min 3 nggak ada di sini. Berarti jawabannya yang A, betul ya. Himpunan penyelesaian dari setengah 9x min 12 kurang dari sama dengan 14 tambah setengah x untuk x anggota bilangan bulat adalah, oke, karena ini ada pecahan, supaya pecahannya hilang kita cari KPK-nya. Kebetulan angkanya 2, berarti KPK-nya 2 ya. KPK-nya 2. Oke. Nah, 2 ini mengalih ke yang tidak punya kurung. Yang tidak punya kurung kita kali 2 dikali setengah. Atau gini cara ngitung cepatnya ya, 2 dibagi 2, 1 dikali 1, 1 buka kurung 9x min 12. Ingat ngalihnya ke yang tidak punya kurung.
Berarti yang tidak punya kurung dia sama dia nih. Kurang dari sama dengan 2 dikali 14 28 ditambah 2 dibagi 2 1 dikali 1 1x gitu ya. Saya tulis aja deh 1x nggak masalah. Padahal nggak ditulis juga nggak masalah ya. Tinggal dikali silang. 9 kali 1 jadi tetap 9x ya. 1 dikali min 12 tetap min 12. Kurang dari sama dengan 28 tambah 1x. Nah berarti 9x temennya 1x positif pindah jadi negatif. Kurang dari sama dengan 28 ditambah 12 karena min pindah jadi plus gitu ya. 9 dikurang 1 8x kurang dari sama dengan 28 tambah 12 40. Berarti x kurang dari sama dengan 40 dibagi 8. 40 dibagi 8 5. Nah 5-nya ngikut nih, 5-nya ngikut. Kemudian yang kurang dari 5 4 3 2 dan seterusnya. Tinggal kasih kurung kurawal. 5 4 3 2 dan seterusnya. Oke. Berarti jawabannya ini ya, A tuh. Dari 40 anggota Karang Taruna, 21 orang gemar tenis meja, 27 orang gemar bulu tangkis, serta 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Banyaknya anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis adalah, oke ini udah saya buat gambarnya, diagram tenis seperti ini. Yang di tengah-tengah itu yang suka kedua-duanya. Berarti yang suka kedua-duanya ada 15 orang ya, tulis 15 orang. Kemudian kita lihat yang suka tenis. Yang suka tenis 21 orang ya, 21 orang suka tenis. Nah ini udah ada 15, berarti supaya jadi 21 sisa 6 dong. Yang bulu tangkis ada 27 orang. Ini sudah ada 15, yang suka bulu tangkis 27 orang. Ini udah ada 15, berarti sisa 12. Oke, kita jumlah nih ya. Ini 6 dari mana saya ulangi sekali lagi biar kalian paham. Yang gemar tenis meja 21 orang, sedangkan yang gemar kedua-duanya kan ada 15 orang. Nah supaya jadi 21 berarti sisa 6. Yang suka bulu tangkis 27 orang, udah ada 15, berarti sisa 12 gitu ya. Tinggal dijumlah nih, 6 tambah 15 21, 21 tambah 12 33. Nah berarti di dalam yang kurung ini ada 33 ya. 6 tambah 15 21, 21 tambah 12 33. Sedangkan jumlah orangnya sebenarnya ada 40 ya, dari 40 orang Karang Taruna gitu. Berarti tinggal dikurang nih, 40 dikurang 33. Berarti ada 7 orang yang tidak suka bulu tangkis maupun tenis meja. Oke, ada 7 orang, jawabannya C. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar garis ya, persamaan garis. Oke, persamaan garis H adalah, nah ini cara ngitung cepatnya gini ya. Ini 3, ini kan posisinya di atas, 3 ngalinya ke lawannya ya. Ini kan Y-nya 3 kalinya ke X, berarti 3X gitu. Kemudian karena simbolnya min, tulisnya min. Karena min 2 ngalinya ke Y nanti, 3 ngalinya ke X ya, jadi 3X. Min 2 ngalinya ke Y, jadi min 2Y gitu. Sama dengan nih, tinggal dikali, 3 dikali min 2 min 6 gitu. Jadi persamaan garisnya 3X min 2Y sama dengan min 6. Nggak ada, jadi diubah ke kiri semua. 3X min 2Y min pindah jadi plus gitu, sama dengan 0. Jadi jawaban persamaan garisnya yang ini, 3X min 2Y plus 6. 3X min 2Y plus 6. Jawabannya adalah A. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat sejauh 210 km. Oke, kita buat dulu nih. Arah mata anginnya boots ya. Barat, utara, timur, selatan. Temennya Dora boots. Oke. Ke arah barat 210, barat itu ke kiri, berarti ke kiri 210 km. Kemudian berbelok ke arah utara. Utara itu ke atas. Berarti ke atas tuh. Ke atas 200 km. Oke. Untuk menuju pelabuhan jarak terdekat, berarti jarak terdekat tuh begini nih. Nah sama aja, jadi aplikasi Pitagoras, karena dia miring berarti nyarinya ditambah ya, 210 kuadrat ditambah 200 dikuadratin gitu. Oke, tinggal kita kuadratin nih masing-masing. 210 ya dikuadratin jadi 21 aja dulu, 21 dikuadratin 441 ya, karena ada 0 dikuadratin 0 nya jadi 2. Kemudian ditambah 2 dikuadratin jadi 4 ya, karena 0 nya ada 2 dikuadratin jadi 4, 0 nya 1 2 3 4 gitu. Tinggal kita jumlah jadi 841 ya, 841 tambah 0 nya 2 gitu. Tinggal kita cari akar dari 841. Akar dari 841 itu 29 ya. Akar dari 841 itu 29 karena 0 nya ada 2 dikurangin jadi 1 gitu. Jadi jawabannya 290 km. Jawabannya adalah yang D.
Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut ABD adalah, oke, ini kan pelurus ya. Kalau pelurus kalau kita jumlah hasilnya 180. 5x tambah 7 dijumlah sama 3x min 19 hasilnya 180. 5x tambah 3x jadi 8x yang sejenis ya. 7 dikurang 19 min 12 sama dengan 180. 8x sama dengan 180 karena min pindah jadi plus gitu ya. 8x sama dengan 180 tambah 12 192 ya, 192. Oke, berarti x 192 dibagi 8. 192 dibagi 8 itu 24 ya, 24. Oke, kemudian apa? Besar pelurus ABD. ABD kita cari dulu. ABD kita cari. ABD itu 5x tambah 7. 5 tadi kita dapat x-nya ya. X-nya tadi kita dapat yaitu 24. X-nya dapat kita tadi 24, berarti 5 kali 24. 5 dikali 24 ditambah 7. 5 dikali 24 berapa? 5 dikali 24 itu 120. 120 tambah 7 jadi 127. Oke, ini belum selesai. Jadi jangan bilang jawabannya 127 ini salah nih. Ini saya dapat buku ya, bukan buku saya. Ini jawabannya dia salah nih, bukan 127. Nah, pertanyaannya adalah pelurus. Pelurus itu kan 180 totalnya. Tinggal dikurang sama sudut yang kita peroleh. Gitu. Ya. 180 dikurang 127 jawabannya 53. Nah, yang benar tuh jawabannya 53. Hati-hati ya, soalnya ini sangat menjebak sekali. Jadi jawabannya adalah 53. Oke, soal terakhir yang akan saya bahas adalah ini nih. Diketahui panjang busur AB 48. Panjang busur AB nih ya. AB itu panjang busurnya 28 saya tulis. Nah, sudutnya berapa nih? Sudutnya siku-siku ya. Ingatin, sudutnya siku-siku. Panjang busur CD, kita nyari panjang busur CD. CD itu misalkan saya namain X. Ini udah pakai perbandingan kiri kanan 90 per 60. Nolnya aja kita coret ya jadi 9 per 6 gitu ya. 90 per 60 nolnya aja kita coret jadi 9 per 6 sama dengan 28 per X gitu. Ini kita kecilin di sini nih. Dibagi 3 jadi 3, dibagi 3 jadi 2 gitu ya. Sama dengan 28 per X. Kali silang berarti 3X sama dengan berapa nih? 2 dikali 28 56 ya. 56. Iya enggak nih? Sorry. Ini bukan 28, 48. Astagfirullah. 48 ya. Ini benar tetap. Ini jadi 48. Kita kali silang. Oke, 3 kali X 3X ini jangan dihitung dulu. Berarti 48 dikali 2 gitu ya. Oke, berarti X sama dengan 48 dikali 2 dibagi 3 gitu. Kan bisa dicoret. 48 dibagi 3 16. 16 dikali 2 32. Berarti jawabannya 32 yaitu D.